Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya harus tampak sehat karena di sebelah saya ahli gizi. Dan benar-benar teknologi pangan nguasain. Kalau tadi pria, yang ini wanita. Apa kabar? Baik, Bu Widi, sehat. Jasmani dan rohani. Mantap. Sudah berapa hari di sini? 2 hari. 2 hari. Sudah apa belum? Kalau sudah kan nggak mau kemari lagi. Apa belum akan kemari lagi? Akan kemari lagi. Akan kemari lagi. Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Akan ada ketiga. Kenapa? Banyak hal yang membuat saya tertarik. Oke. Banyak hal. Oke. Ya. Boleh ceritain apa aja? Mungkin saya belum tahu begitu banyak ya. Oke. Tetapi kebetulan saya kan tahu Mahat Al-Zaitun ini kan dari teman. Kebetulan teman. Saya juga dosen. Karena kami di bidang gizi. Jadi ada beberapa yang sepertinya kok programnya ini kok nyambung ya gitu dengan gizi. Ya mungkin salah satunya adalah food estate ya. Tapi masih tingkat wilayah. Wilayah lokal ya. Lokal. Oke. Menyambung dengan program pemerintah yang sekarang ini kan food estate yang sering digaungkan. Nah, itu memang harus dilaksanakan secara terkoordinir dan terintegrasi dari wilayah desa, kabupaten, sampai seluruh provinsi. Nah, itu harus terintegrasi dan terkoordinasi. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau saya lihat diskusi dengan teman gitu ya, terkait karena saya bidang pangan, bidang gizi gitu ya, ada beberapa program Syai gitu ya, Syai Panji Gumilang yang terkait dengan ketahanan pangan. Kalau saya tidak salah ya. Jadi menghasilkan atau memproduksi bahan pangan sendiri. Betul. Jadi secara mandiri. Betul. Gitu ya. Barangkali mungkin ini bisa menjadi pilot project ya. Saya suka kata-kata itu, pilot project. Artinya kan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Modifikasi pastinya kan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Misalkan di ini daerah Subang ya, makanan pokoknya padi, nasi, maaf. Mungkin nanti ATM-nya di Papua mungkin bukan beras atau padi, disesuaikan dengan kearifan lokal. Kalau makanan pokok di sana umbi, ya, berarti kita modif, kita uji coba dengan sesuai dengan makanan pokok mereka. Tapi dengan metode dan teknik ya, karena bagaimanapun kalau food estate ini akan bisa kita tidak bicara masalah progres itu tidak harus cepat. Sudah bukan cepat lagi, tapi percepatan ya. Percepatan. Setuju. Makanya tadi pada saat menyimak para narasumber tamu ya. Ini remontada gitu ya. Kalau menurut saya terkait dengan program ini artinya kebangkitan kan, bukan kalau menurut saya kebangkitannya berarti materi intelektualnya harus bagus dan spiritualnya harus bagus. Jadi kalau ingin menerapkan satu program, ya itu harus mempunyai kebangkitannya adalah materi intelektual yang bagus dan spiritual yang bagus. Nah, untuk food estate ini pastinya tidak bisa dijalankan dengan konvensional kan? Berarti harus dengan teknologi yang canggih. Kalau untuk percepatan gitu kan, tidak bisa konvensional. Jadi memang harus dengan teknologi. Nah, salah satunya kita harus segera cepat transfer teknologinya di mana. Dan itu kan tidak satu sisi aja. Misalkan
teknologi, nanti teknologi apa nih? Ekonomi. Contoh misalkan petani, yang menjadi masalah petani di tingkat pedesaan. Banyak tengkulak gitu kan. Kalau misalkan sekarang sudah digitalisasi, jadi ada inovasi digital. Nah, inovasi digital dengan teknologi ini bisa memotong mata rantai tengkulak. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Oke. Jadi apa namanya? Ya dengan teknologi. Kalau misalkan ingin food estate ini bisa berkembang dengan cepat. Jadi bisa ketahanan pangan ini salah satunya itu artinya kan menyelesaikan masalah gizi di Indonesia. Stunting, Oke. gizi buruk, Oke. gizi kurang, Oke. remaja yang KEK dan sebagainya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Gini. Menarik banget ya pembahasan ini karena ngomongin pangan, ngomongin gizi. Ya, menjadi banyak catatan nih. Ya, menjadi banyak catatan. Kalau ngelihat Mahat Al Zaitun yang seluas ini, konsolidasi lahan, Iya. konsolidasi pangan, semuanya serba mandiri. Terus tadi juga kita lihat ada video dokumentasi tentang statement-statement dari Syekh Panji Gumilang yang terakhir mengatakan bila Indonesia ingin maju, maka masuklah kepada ilmu pendidikan ilmu dan teknologi. Saya kira tepat. Ini pesantren, tapi sudah mampu secara tidak langsung hampir menyentuh, bahkan menyentuh teknologi itu. Saya cerita, kebetulan saya pernah meliput di sini juga, bahwa aliyah atau sekelas SMA saja sudah mampu membuat atau panen padi Hoshi Hikari, yang padi dari Jepang. Sebagai orang yang ada di sektor teknologi pangan dan gizi, excited nggak sih? Excited pastinya. Kalau apa namanya ahli gizi, kebetulan saya juga ahli gizi dan teknologi pangan gitu ya, itu tidak bisa dilepaskan begitu saja antara ahli gizi, teknologi pangan, pasti akan memikirkan sisi kesehatan. Karena kalau teknologi pangan saja tanpa memikirkan kesehatan, itu produk tidak menjadi baik ya. Maksudnya apa? Toyib. Ya, toyib. Baik. Jadi salah satu contoh misalkan, kalau teknologi pangan, untuk apa namanya pengawet, memang ada beberapa yang boleh, kadarnya berapa persen, memang tidak boleh melebihi batas yang sudah ditentukan oleh BPOM, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi kesehatan, sekiranya meskipun itu sedikit, tetapi merugikan, ya sudah dicoret. Kita akan memikirkan alternatif pengganti. Substitusi, semacam itu. Bisa, semacam substitusi. Atau pengganti, contoh misalkan pengenyal. Oh, oke. Ya, atau rum itu kan ada alkoholnya, ada alkoholnya. Nah, berarti kita harus inovasi dong dengan teknologi. Bagaimana kita membuat satu rum yang memang tidak mengandung alkohol. Nah, itu menarik. Jadi memang belajar menjadi apa, kalau menurut saya itu anak muda sekarang harus punya karakter. Artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Tidak hanya melulu misalkan memproduksi suatu bahan pangan, ya udah yang penting enak, lezat. Tapi bagaimana nih, baik atau tidak gitu untuk kesehatan. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena kan dampaknya pasti akan panjang gitu ya. Tidak hanya sekarang saja, tapi karena makanan yang baik ini adalah suatu investasi bangsa. Suatu investasi bangsa. Penjelasan Ibu itu sebenarnya dipraktekkan di Al Zaitun. Tadi saya suka. Anak muda, generasi, jangan hanya sekedar makanan enak ya. Iya, lezat, tapi tidak memahami gizi. Nah, terakhir nih Bu, sekaligus hubung kait dengan tema Syuro tahun ini, remontada. Menyampaikan segala sesuatu
yang berhubungan dengan teknologi pangan dan gizi, harusnya seperti apa sih? Apakah Mahat Al Zaitun ini sudah boleh, tanda petik, disebut role model? Ya, role model bangsa Indonesia akan mandiri terhadap pangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mampu swasembada. Silakan Ibu. Saya tahu walaupun Ibu baru sehari 2 hari di sini, tapi sudah kedua kalinya. Iya. Silakan. Iya. Seharusnya bukan hanya Mahat Al Zaitun saja, ya, tetapi memang Mahat Al Zaitun harus mensoundingkan atau show up lah, gitu Show ya, up. show up lah Oke. bahwa pesantren ini bukan hanya belajar masalah agama saja, Ya. tetapi iptek ya, Yes. iptek ya. Setuju. Iptek. Nah, jadi saya setuju. Tadi di awal saya sudah sampaikan menjadi pilot project ya, Pilot project. sehingga menjadi ATM untuk pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Seperti itu. Keren. Gitu. Ya, apa yang ingin disampaikan kepada Syekh Panji Gumilang setelah Ibu memahami, walaupun baru sedikit ya, pasti ingin tahu banyak tentang Al Zaitun kan ya? Pengen tahu lebih luas lagi lahan-lahan yang sudah terkonsolidasi dengan baik. Bagaimana sekelas SMA sudah mampu menanam padi hosikari. Silakan. Baik, mohon maaf, dengan keterbatasan saya yang hanya baru 2 hari dan 2 kali datang ke Mahat, saya berharap Syekh, di belakang Syekh ini banyak sekali para ahli yang akan mendukung. Jadi ketahanan pangan, food estate itu di Mahat Al Zaitun bisa menjadi role model. Mudah-mudahan dengan ketahanan pangan tidak ada lagi yang namanya kelaparan, karena itu kita ikut menyumbang program dari SDGs. Nomor 1 kan tidak boleh ada yang lapar. Betul. Seperti itu. SDGs, memerangi kelaparan dunia. Ya. Bukan hanya Indonesia, mudah-mudahan dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dunia. Jadi Indonesia tidak dipandang sebelah mata karena negara kita negara agraris ya. Mudah-mudahan bukan hanya agraris, tapi agraris industri. Saya jadi ingat menciptakan lapangan pekerjaan dan industri yang hijau, artinya ramah lingkungan. Ya, seperti itu. Iya. Saya ambil kata terakhirnya Bu Widi, karena Syekh Panji Gumilang pun pernah mengatakan, kita harus menjadi pahlawan pangan dunia. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Padat, singkat, jelas, namun sangat memberikan informasi, relate dengan kondisi hari ini, dan kami sangat menghargai apa yang Ibu sampaikan tadi, membuat loggers pastinya jadi semakin paham. Ketahanan pangan itu seperti apa sih? Role model. Terus bagaimana nantinya kita sebagai generasi Z saat ini, yang katanya generasi Song. Tetap di Al Zaitun Files, Log News TV bersama saya Nasution dan Widi. Ibu Widi. Assalamualaikum, merdeka. Atur nuhun Ibu. Makasih.